Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Mulai dari biografi, awal pemerintahan, kebijakan-kebijakan, peristiwa penting, hingga akhir pemerintahan B.J. Habibie. Profesor Dr. of Honor Causa Insinyur Dr. of Scanning Multimedia Baharudin Jusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspowardoyo. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok anak yang cerdas. Habibie menempuh pendidikan TK dan SD-nya di Parepare, Sulawesi Selatan. Namun, setelah ayahnya meninggal pada tahun 1950, keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung. Habibie melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Bandung pada 1950 sampai 1951. Lalu melanjutkan pendidikan SMA di Kristen Dago Bandung pada 1951 sampai 1954. Pada tahun 1954, beliau berkuliah di Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang dikenal Institut Teknologi Bandung, dengan jurusan Teknik Mesin. Tahun 1955, beliau melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di Rheinische-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, dengan dibiayai oleh ibunya sendiri. Setelah 10 tahun menempuh pendidikan, Habibie sukses meraih 2 gelar, yaitu menerima gelar Diplom Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965. Awal tahun 1962, Habibie pulang ke Indonesia selama 3 bulan dan bertemu teman perempuannya ketika SMA dahulu, yaitu Hasri Ainun Besari. Pada tanggal 12 Mei 1962, mereka menikah. Bersama Ainun, Habibie kembali ke Aachen, Jerman. B.J. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Baukauf Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sejak 14 Maret sampai 21 Mei 1998, ia menjabat sebagai Wakil Presiden dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, Habibie berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca pada 1995. Beliau juga mendapatkan berbagai penghargaan hingga dijuluki sebagai Bapak Teknologi. Awal pemerintahan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden akibat tragedi Mei 1998 membuat posisi Habibie naik dari wakil presiden menjadi presiden RI ketiga pada 21 Mei 1998 di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No. 7 atau MPR 1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Masa pemerintahan B.J. Habibie menandai dimulainya masa reformasi di Indonesia. Malam harinya, setelah dilantik sebagai presiden pada pukul 19.30 WIB, ia menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai jenis kontroversi untuk penduduk Indonesia. B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan dan memerintahkan bahwa departemen terkait agar mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut bidang politik dan bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan B.J. Habibie. Yang pertama, kebijakan di bidang politik. Memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokrasi dan meluas melalui TAP NPR nomor 15 tahun 1998. Pemerintahan B.J. Habibie menerbitkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Menciptakan kebebasan berpolitik. Menerapkan sistem multipartai dalam pemilu UU nomor 2 tahun 1999 sehingga pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai. Menciptakan kebebasan pers UU Pers tahun 1999 tentang perlindungan pers dan tugas wartawan. Membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali periode masing-masing 5 tahun. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.000 per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Berhasil menurunkan laju inflasi. Distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Merekapitulasi perbankan. Melikuidasi bank-bank bermasalah. Mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satu peristiwa paling penting yang terjadi pada masa kepresidenan B.J. Habibie adalah lepasnya Timur Leste dari negara Indonesia. Demokratisasi pemerintahan Indonesia yang memungkinkan pemilu langsung yang luber jurdil dan menyebarluaskan paham-paham demokratis seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Akhir pemerintah. Salah satu penyebab berakhirnya pemerintah B.J. Habibie adalah penolakan dalam penanggung-jawaban beliau di sidang istimewa MPR pada tahun 1999. Selain itu, faktor lain yang menjadi akhir dari presiden ini adalah terlepasnya wilayah Timur dari Indonesia.